Hai, selamat malam, selamat pagi, selamat siang, kapanpun waktu yang mungkin Anda sedang saksikan di malam hari ini. Senang sekali kalau bisa ketemu sama bapak-bapak, para ayah, para dedi mungkin di sana yang sedang mengalami sesuatu, sedang berpikir keras untuk eh, kita harus melakukan sesuatu nih kayaknya nih. Oke, malam ini LA Donation mengadakan Father Talks namanya. Jadi ketika ayah berbicara ada hal positif yang bisa kita ambil sebenarnya. Ya, kita sudah menjalani pandemik COVID-19 ini sudah lebih dari setahun rasanya. Bagaimana kabarnya para ayah di sana? Bagaimana kabarnya para daddy di sana? Are you still there? Still hanging tough mungkin ya. It's okay. Kalau ada yang mau di-share, kalau ada yang mau diceritakan, kalau ada yang mau disampaikan, boleh ke kolom komen atau kita bisa diskusi bareng. Nah, malam ini atau saat ini ada sebuah topik yang kita mau bicarakan, yaitu tentang perubahan. Oke, saya langsung undang aja kali ya. Ada kawan saya. Wait. Nah, oke. Ya, kita ajak aja. Jadi tinggal di rumah selama pandemik terbukti membantu mengurangi sebenarnya penyebaran COVID-19. Yes, nah kita sudah bersambung nih sekarang. Malam, Pak. Wah, ini tapi kameranya bisa. Oh iya, kameranya ini ya. Oke, sebentar. Oke, wait. Oke. Perlu digini deh, glossy, oh enggak. Oke. Bas, oke, mantap kalau gitu. Oke, Nah, nggak apa-apa, miring dikit. Yuk. Saya udah bersama dengan Pak David namanya, Pak David Saragi. Jadi tadi saya bicara Pak bahwa Yes. pandemik yang sudah kita alami selama lebih dari setahun mungkin membuat para ayah ada yang kebingungan, ada yang mungkin happy karena mungkin bisnisnya ternyata works, ternyata berjalan ketika masa pandemik ini. Tapi walaupun berjalan atau tidak, ada sebuah kata yang mereka harus lakukan, yaitu berubah. Apa Yes. itu perubahan? Apa yang harus dirubah? Nah, ini malam ini kita akan ngobrol-ngobrol gitu ya Pak, dalam Father Talks, dalam ayah berbicara. Ketika ayah berbicara, maka ada hal positif yang bisa kita ambil. Oke. Gimana Pak? Kalau di masa pandemik yang kita udah jalani selama lebih dari setahun ini, apa yang Bapak rasakan sebenarnya? Oke, thank you Pak Nyoman. Ya, sebelumnya pertama saya ucapkan turut prihatin ya buat saudara-saudari, rekan-rekan yang kehilangan ya kan, ataupun yang saat ini sedang terpapar di rumah sakit atau isolasi mandiri ya. Kita berdoa untuk tetap semangat, tetap kuat ya di era ini. Itu doa kami dan harapan kami. Ya, thank you Pak Nyoman. Tadi benar ya disampaikan sama Pak Nyoman bahwa perubahan ini benar-benar di luar di luar akal manusia. Bahkan seluruh negara secanggih apapun ya kan, semodern apapun itu angkat tangan ya dengan apa yang terjadi gitu kan ya. Gara-gara yang namanya COVID-19 ini gitu ya. Negara-negara superpower seperti Amerika, ya, Rusia, ya kan, Eropa, negara-negara di Eropa, Jepang, itu semuanya angkat tangan gitu ya. Memang benar-benar perubahannya benar-benar ekstrim, ya kan. Ya, dan sebenarnya bukan hanya berbicara tentang kesehatan perubahan yang terjadi gitu ya, tapi bukan dari sisi tubuh ya, tubuh manusia, tapi juga dari sisi kejiwaan, ya kan, kejiwaan. Lebih kepada kalau bisa dikatakan ada terjadi perubahan karakter juga gitu ya, perubahan karakter yang terjadi.
Kita tahu bahwa karakter itu kan memang terjadi karena faktor apa yang di pikiran gitu ya, apa yang masuk ke pikiran, ya kan, lalu menjadi tindakan, tindakan menjadi kebiasaan, kebiasaan menjadi karakter. Nah, Oh, iya. nah hal ini terjadi begitu rupa perubahan ketika kita berbicara tentang bapak ya, bapak yang tadinya bisa ada di kantor ya kan, menghabiskan waktu di kantor ya kan, sampai lembur dan pulang sudah malam gitu kan ya, itu interaksinya dengan anak itu sangat minim gitu ya. Tapi sekarang bisa 24 jam ya kan, 7 hari dalam seminggu itu di rumah terus gitu ya. Nah, jadi kita melihat bahwa faktor perubahan yang dialami oleh si bapak juga, ya baik di kantor mungkin ada pemotongan gaji, ada pengurangan pegawai, ya kan, dan lain-lain, pressure dari perusahaan, dari atasan, itu terbawa ke rumah gitu ya. Dan karena tadinya bisa quote and quote bisa melarikan diri ke pekerjaan, ini nggak bisa, ya kan. Orangnya semuanya ada di rumah itu. Jadi terjadi gesekan dan gesekan. Dan kalau kita melihat daripada berita-berita ya, Pak Nyoman itu sangat menyedihkan. Bukan hanya dari sisi korban yang terkena COVID-19 ataupun yang lagi isolasi mandiri ataupun lagi terpapar di rumah sakit, tapi juga korban-korban yang karena kekerasan di rumah tangga, ya kan? Lalu juga ada korban untuk ada tentang bunuh diri yang semakin meningkat, lalu ada tentang perceraian di rumah tangga. Itu mungkin apa ya? eh, kita nggak bisa melihat sepandang sebelah mata lagi. Itu besar sekali naiknya karena masalah ini gitu. Jadi eh, itu yang terjadi, ya kan? Perubahan di karakter juga yang mengakibatkan banyak hal. Nah, seperti itu sih Pak Nyoman. Nah, ketika eh, tadinya mungkin hanya di kantor, Iya, ketemunya pas udah malam atau bahkan cuma weekend, 2 hari weekend. Terus ketika iya, sekarang ketemunya 24/7, 24 jam dia bisa melihat perilaku kelakuan anak-anaknya, terus iya, berdiskusi, berdialog secara langsung selama berjam-jam, dan kondisi pekerjaan yang harus dibawa ke rumah itu kan stressful sebenarnya, agak-agak stres gitu kan. iya, Itu dia tadi kan kata Pak David kan merubah karakter seseorang. Nah, yes. eh, lalu bagaimana yang bisa kita lakukan supaya perubahan karakter itu apa ya namanya ya? Kan tadi kan segala sesuatu itu dimulai dari pikiran tadi kata. Dari Dari pikiran, pikiran, betul. Yes, perkataan, perbuatan, terus menjadi karakter, jadi kebiasaan gitu kan. ya, Nah, berarti betul. yang harus di apa ya, yang harus dirubah itu pikirannya gitu ya, Pak. Yes, betul. Jadi Oh, oke, oke. dimulai dari pikiran, ya kan? Jadi pikiran dari kita kan ada mata, ada telinga, ya kan? Panca indera ya, yang kita menjadi jendela gitu, masuknya ke dalam Ya, pikiran ya, itu betul. sendiri gitu. Jadi itu mempengaruhi Pak. Jadi apa yang kita tonton, apa yang kita dengar itu sangat mempengaruhi sekali pikiran kita, ya kan? Kalau Hmm. kita sekarang mendengar yang tiap hari itu kenaikan jumlah apa namanya COVID-19 yang Kata terpapar ya kan, penyakit ya, wah ya, itu semakin yang meninggal bahkan. betul. Ya bukannya kita nggak mau aware ya, tapi akan apa ya, dampak ketakutannya akan semakin besar. Jadi nanti yang menjadi tindakannya akan juga berdasarkan ketakutan jadinya. Seperti itu. Jadi Hmm. akhirnya dari Oke. tindakan jadi kebiasaan, kebiasaan jadi karakter gitu. Itu yang kita dengar ya kan, dari yang kita tonton gitu kan ya. Jadi hal tersebut sangat dipengaruhi dengan apa yang masuk gitu ya. Jadi kalau ada istilah apa yang masuknya itu sampah, keluarnya kan sampah gitu ya. Nah, jangan sampai seperti itu gitu. Jadi di saat-saat ini apalagi kita itu berdiam diri ya, itu udah pasti ya jujur kata semuanya itu lebih banyak tuh pegang gadget ya. Nggak bapak, nggak ibu, nggak anak gitu ya. Rebutan wifi ya Pak ya. Iya, Pak. Rebutan Tadi kan berarti wifi. kan Mm-mm. apa apa yang masuk ke
ketika kita melihat, ketika kita mendengar tadi, ketika kita apa ya tadi membaca lah gitu dari sosial media bahkan. Berarti kan yang harus kita lakukan sebenarnya adalah selektif dulu ya gitu ya. Ya, Terhadap apa yang masuk. Betul. Jadi kita mau mempunyai karakter apa itu sebenarnya sudah kita bisa setting, Mbak. Dari awal, dari apa yang masuk ke dalam pikiran kita, gitu ya. Saat ini banyak juga hal-hal yang positif ya, Pak ya. Kita tinggal ada di tangan kita. Jadi kontrolnya itu ada di tangan kita. Kita mau kalau kita masang channel YouTube itu kan, kita mau buka channel yang mana gitu ya, yang bergunakah gitu ya. Karena saya melihat gini, banyak juga sekarang orang yang punya hobi dan akhirnya sekarang ditekuni jadi uang gitu ya. Seperti misalkan bercocok tanam gitu kan ya. Yang tadinya nggak ngerti jadi ngerti. Terus ada mungkin peternakan cupang gitu kan ya. Tadinya nggak ngerti, tapi kena nonton ya kan. Betul. Jadi akhirnya bercocok tanam, lalu menangkarkan bibit cupang ya kan. Akhirnya mendapatkan penghasilan malahan. Jadi memang betul Pak Nyoman. Jadi tergantung kita bagaimana kita mengkonsumsinya gitu ya. Kita akan jadi seperti itu sih. Itu sih Pak Nyoman. Oke. Jadi yang harus kita lakukan untuk berubah adalah yang pertama adalah menyeleksi apa yang masuk gitu ya. Ya, betul. Menseleksi apa yang masuk. Dan saya juga mengatakan memang semuanya ini harus dimulai dari Bapak. Ya, jadi betul sekali tadi yang disampaikan Pak Nyoman, Father's Talk ya. Jadi di mana itu memegang peran yang sangat amat penting di dalam keluarga. Terutama di saat pandemi seperti ini gitu ya. Akan dibawa kemana ini semua gerbong ini tergantung lokomotifnya gitu ya. Nah, jadi memang benar tidak satu kebetulan juga kalau kita ada di rumah saat pandemi ini gitu ya. Ini kita merupakan buat Bapak ya hal-hal yang sangat-sangat bisa dibilang momen-momen yang krusial gitu ya. Untuk tahun-tahun ke depan keluarga kita ini mau dibawa kemana gitu ya. Dan kalau saya sampaikan kalau si Bapak ini bisa memang benar-benar dia mengambil peran ya kan di dalam perubahan yang terjadi ini, saya yakin kedepannya keluarganya akan jadi keluarga yang luar biasa seperti itu. Itu perannya. Oke, iya. Jangan malah mati gaya gitu ya. Para bapak jangan malah mati gaya begitu lebih dari 10 jam ketemu sama anak di rumah, ngobrol, lihat dia nonton YouTube apa gitu terus si bapak malah mati gaya gitu. Betul. Jadi kita bisa apa ya? Kita pertama memang harus kita ya menekankan pertama adalah religius ya kepada anak kita, kepada istri ya kan ya, kepada keluarga kita. Yaitu sisi religius kita. Maksudnya begini. Seperti saat ini kan juga tempat-tempat ibadah ditutup ya Pak ya. Tempat-tempat ibadah ditutup pakai online. Jadi bagaimana kita sebagai bapak, sebagai imam benar-benar menunjukkan bahwa kita adalah imam di rumah itu. Jadi harus anak ya, terutama itu bercermin dia akan melihat bapaknya, seperti itu. Ya, jadi bagaimana si bapak bukan hanya nanti di saat makan gitu kan ya, atau nanti di saat ya tidur baru hanya berdoa gitu ya, tapi dia melakukan doa ya kan dengan sungguh ya kan, lalu anak juga dilibatkan gitu kan ya, dan itu hal yang pertama ya yang saya catat bahwa yang terpenting adalah dari sisi religius ya, benar-benar kita menunjukkan bahwa kita sebagai bapak adalah imam dalam keluarga. Yang kedua yang saya catat adalah bahwa si bapak juga dia itu harus punya nilai integritas ya. Tadi pertama religius, yang kedua lah integritas ya. Integritas ini simpelnya seperti ini Pak Nyoman, apa yang di pikiran, apa yang di hati ya, di
mulut itu sama. Jadi nggak ada topeng. Nah, itu yang paling gampang lah mendefinisikan integritas itu seperti apa. Ya, jadi dia harus bisa menunjukkan, dia harus bisa menjadi role model, dia harus bisa menjadi panutan atas anak-anaknya, dan dia harus menunjukkan integritas itu seperti apa. Ya, dan yang ketiga yang saya catat adalah tadi religius, lalu integritas, dan yang ketiga itu adalah profesionalisme. Profesionalisme dalam bekerja gitu ya. Jadi dia juga bisa menunjukkan gitu ketika nanti bapaknya Zoom gitu ya, mungkin saat ini di rumah, work from home, dia menunjukkan kepada anaknya ini kerja tuh bukan karena di rumah nggak kerja gitu ya, tapi juga kerja di mana aja itu kerja, dan benar-benar profesionalisme. Misalkan meeting jam 8, ya benar-benar jam 8 kurang dia udah standby gitu kan di depan komputer, laptop dan segala macam. Nah, itu akan apa ya, nanti akan si anak itu akan melihat ya, benar-benar anak itu akan menonton bapaknya ya kan, melihat orang tuanya itu, dan dia akan mengcopy nanti. Seperti itu Pak Nyoman. Nah, ini menarik nih. Apa yang Ya, dilakukan orang tuanya itu dia akan copy. Memang saya pernah membaca sebuah penelitian atau tulisan bahwa eh, anak itu sebagai peniru yang ulung yes, terhadap apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Ya, betul. mungkin di awal ini ya akan apa ya istilahnya, saya merasa sangat disayangkan kalau ada anak-anak yang saat ini sudah tumbuh besar tanpa kehadiran atau kehadiran sosok ayah gitu, sosok bapak dalam tumbuh kembangnya mereka. Tapi menurut saya kita jangan berhenti bahwa karena bapak tidak hadir dalam pertumbuhan kita, maka kita juga tidak akan hadir terhadap generasi penerus kita. Menurut saya nggak gitu juga. Kita harus tetap memberikan yang terbaik buat calon penerus kita. Nah, kalau menurut Pak David, kalau misalnya si anak itu kehilangan sosok ayah, apa sih yang bisa terjadi, Pak? Dalam tumbuh kembangnya. Mungkin dia kehilangan dalam artian gini. Bapaknya ada, secara fisik ada, tapi secara emosional, secara kehadiran, dia nggak ada di situ gitu. Yang penting tadi, Hmm. saya udah kasih uang buat sekolah, buat beli jajan, beli mainan apapun itu. Jangan ganggu saya misalnya gitu. Nah itu efeknya kayak gimana tuh Pak kalau kayak gitu ya? Iya, betul. Apalagi namanya kaum bapak ya, itu laki-laki itu lebih besar rasional ya, pemikiran ya Hmm. kan, dibandingkan perasaan ya kan. Kalau Ya, ya. ibu ya pasti lebih sensitif ya kan. Kalau ketika melihat anaknya apa murung atau sedang face-nya udah berubah, si ibu biasanya bisa lebih cepat tuh ada apa nih sama si anak gitu kan ya, dibandingkan sama si bapak Udah gitu kan. intuisinya tajam gitu ya. Kalau ibu Iya, tuh. betul. Karena perasaannya lebih besar. Ya, tapi di sini memang begini. Jadi kalau kita berdasarkan dengan kitab suci yang saya baca gitu ya, bahwa ada di Maliaki itu yang berkata bahwa hati bapak-bapak akan kembali kepada si anak, dan hati anak-anak akan kembali kepada bapaknya. Ya gitu ya. Jadi memang pertama itu adalah si bapak yang mesti melakukan perubahan, Pak. Si bapak, jadi Oh, orang tua, ya kan? Tapi tadi kalau berkata sesuai dengan pertanyaannya Pak Nyoman, kalau anak bapaknya itu ya, yang tidak ini ya, yang tidak tidak apa hadir. namanya, tidak hadir gitu ya. Nah, si anaknya juga jangan pasif ya gitu, jangan pasif ya kan. Jadi jangan ya udah bapak gue memang kaku ya kan, bapak gue memang orangnya apa namanya ini ya kolerik gitu ya, semi Gak asik diktator gitu, gitu, gak asik. nggak asik ya, nggak asik gitu kan, bapak gue bukannya sanguin gitu kan, gampang bercanda gitu. Tapi si anak jadi jangan juga jadi pasif gitu ya. Jadi si anak pun harus melakukan aksi ya, tindakan gitu ya, tindakan di mana eh, memang tidaklah mudah gitu ya, tidak seperti membalikkan telapak tangan proses gitu ya. Tapi gini, eh, ketika si anak itu datang gitu ya,
di awal-awalnya mungkin kaku, Pak, gitu ya. Di awal-awalnya mungkin kaku. Contohnya gini, contohnya ketika kita bapak kita kaku gitu ya, lalu si anaknya mau supaya bapaknya tuh berubah gitu ya. Dia mulai tuh mau pergi cium pipi kanan, pipi kiri. Wah, bapak juga pasti kan bingung kan. Dulunya mungkin nggak begitu hangat gitu kan ya. Lalu kalau ngobrol ala kadarnya, tapi si anak karena mau bapaknya berubah, dia ajak ngobrol gitu kan. Awal-awalnya mungkin kaku gitu Pak. Ya, kaku ini kenapa gitu. Tapi percaya deh, lama-lama ya, itu kan seperti kalau dibilang seperti air yang netes netes terus-terusan ke batu ya, lama-lama jebol Ya, juga tuh batu. Kayak gitu. Jadi ya. memang kalau prinsip daripada kitab suci memang semestinya adalah si bapak yang harus melakukan perubahan pertama, ya kan? Dia yang harus melakukan rekonsiliasi kepada anaknya. Tapi ketika kalau anaknya yang di mana anaknya yang merindukan untuk perubahan, ya kan, terjadi, go ahead, ya kan, lakukan aja, gitu kan ya. Apa yang ingin engkau rasakan dari si bapakmu, gitu ya. Apa yang ingin kau dapatkan dari bapakmu, lakukan terlebih dahulu, gitu. Dengan demikian pastilah, Pak. Pasti, ya kan, sekeras-kerasnya bapak kita, ya kan, sekaku-kakunya beliau, ya kan, pasti akan luluh lah. Itu sih Pak Nyoman. Ntar jangan-jangan gini Pak, ketika si anak baik-baikin bapaknya gitu, Ya. dipeluk, terus dikasih minuman setelah habis pulang kerja gitu misalnya. Terus si bapaknya curiga gini, mau minta apa nih? Ya, ya itu sih Itu pengalaman pribadi, itu boleh-boleh. pengalaman Eh, pribadi. itu sih boleh-boleh aja ya. Itu boleh-boleh aja. Tapi begini, bahwa saya yakin dan percaya bahwa hubungan bapak dengan anak itu ya, itu hubungan yang luar biasa, ya kan? Hubungan yang dimana dari Tuhan Sang Pencipta pun ingin hidup rukun gitu ya, antara bapak dan anak gitu ya. Eh, karena apa ya? Karena nanti dia akan menjadi apa? Pewaris gitu ya, anak-anak tersebut gitu. Dan keluarga itu akan jadi keluarga yang terus berkembang, terus naik. Jadi eh, memang di sini adalah bagaimana dari entah kita sebagai bapak gitu ya, atau kayak Pak Nyoman kan juga bapak tuh punya anak-anak, ya saya juga Ya, begitu. Tapi kita kan juga punya orang tua ya, punya bapak gitu. Nah kita kembali lagi kepada diri kita sendiri. Kalau kita memang menginginkan apa yang ingin kita terjadi kan, seperti tadi yang saya sampaikan, do it ya, just do it, lakukan aja gitu kan ya. Ya pengalaman saya juga begitu Pak. Ya, bapak saya itu orangnya juga super kaku gitu kan, kolerik abis ya, nggak ada sanguin-sanguinnya. Tapi ya, saya bilang wah saya harus berubah gitu ya. Awalnya ngobrol ya kan, kaku gitu kan. Tapi sekarang wah puji Tuhan, ketemu saya bisa cium-ciumin dia ya kan, saya bisa ngobrol, ngalur ngidul apa-apa, saya bisa panggil dia sayang atau apa gitu. Kayak gitu, Pak. iya. Tadi kan eh, balik lagi nih. Tadi kan Pak David bilang bahwa Ya, perubahan menjadi sebuah karakter itu dilandasi atau diawali oleh perubahan dalam pikiran. pikiran. Nah, Yes. juga tadi bicara mengenai sebenarnya ada respons dari kita sang anak Hmm. atau dari sang bapak sendiri Ya. terhadap apa yang dilakukan oleh entah itu anak atau itu bapaknya sendiri. Jadi kan perilaku Hmm. itu kan merupakan respons atau reaksi kita terhadap rangsangan yang datang dari luar. Misalnya kalau si anak itu tadi uh, apa ya uh, bercengkeramanya dengan penuh canda tuh. Jadi kan si bapaknya juga jadi kayak hangat gitu kan, bisa itu. Nah, cuman kan tidak semua bapak di Indonesia nih terutama nih yang bisa ramah gitu loh. Itu gimana ya caranya ya? Karena nggak mudah rupanya kan. Nggak banyak Iya. orang bapak Indonesia tuh yang eh, apa sih pokoknya kaku aja gitu. Iya. Karena memang dia sendiri juga mungkin dari
dari sananya, istilahnya dari orang tua mereka juga tidak tidak terlalu ramah gitu, maksudnya tidak terlalu apa ya, having fun gitulah, gimana ya Pak ya? Yes. Jadi ini menarik ya, apalagi di saat kita ini ada di rumah 24 24/7 ya tadi Ya, ya. Kalau yang kembali lagi, kalau kita normal-normal aja, mungkin kita bisa ya menghilang ya kan, dengan pekerjaan di kantor, lembur, hobi ya kan, dengan teman-teman misalkan gitu kan ya, itu bisa gitu. Tapi sekarang keadaannya nggak bisa. Kita ada di rumah hmm, ya kan, ya, 24/7. Nah, kayak gitu. Nah, kembali lagi kepada kita tanya kepada diri kita mau sebagai orang bapak ya, sebagai seorang father, kita mau bawa kemana ini? Nah, kayak gitu. Apakah kita akan dingin terus rumah ini gitu ya? Akan dingin terus rumah ini, berharap-harap pandemi ini selesai ya kan? Padahal nggak tahu kunjung selesai-selesai gitu ya, pandeminya kapan gitu ya, supaya bisa kembali lagi normal gitu kan, pergi ke kantor lagi, ya ke hobi lagi gitu. Jadi kembali lagi pada kita sebagai seorang bapak, sebagai father kan, kita mau bawa kemana ini gerbong kereta ini gitu. Nah, memang kembali lagi sekali lagi dikatakan itu telah tidaklah gampang ya Pak ya, tidaklah mudah, tidaklah. Tapi kalau kita nggak coba, kita nggak akan bisa tahu gitu ya. betul, Dan betul. kunci di sini adalah just do it, ya kan? Coba saja dulu, ya kan? Which is posisi kita sebagai seorang anak karena masih punya bapak gitu ya, Hmm, atau posisi kita memang sebagai seorang bapak yang punya anak gitu ya. Nah, mulai dari kita, ya kan, di posisi kita sebagai entah sebagai anak, entah sebagai bapak, ya kan? Mulai saja dulu, gitu ya. Untuk bagaimana untuk kita benar-benar mengubah, ya kan, mengubah karakter kita. Karena karakter ini harus apa namanya berubah. Tadi yang disampaikan dari awal, situasi kondisi juga sudah berubah, gitu ya. Kita nggak bisa lagi tuh Pak Nyoman, karakter kita tuh dalam tanda kutip ya, karakternya tuh cool gitu ya, dingin gitu ya, atau yang wah yang gimana gitu ya. Padahal kita sekarang 24/7 sama anak-anak kita ya kan. Waduh, yang ada nanti satu di kamar, satu di lantai 2 ya kan. Nggak pernah kumpul ya kan. Nah, kumpulnya nanti pas makan doang. Itu pun juga kadang-kadang bawa ke kamarnya gitu. Jadi memang kuncinya tadi adalah just do it, Pak. Lakukan. Posisi kita entah sebagai anak, entah sebagai bapak, kita harus memulainya gitu ya. Seperti itu. Dan dimulai dari tadi, Pak, perubahan pikiran. Ya, perubahan pikiran tadi. Nah, jadi kalau kita nanti mau menginginkan, contohnya tadi ya, kayak misalkan saya ada orang yang adalah orang yang kaku gitu ya, tapi saya ingin gitu, saya ingin supaya saya hangat ya kan, di hadapan anak-anak saya hangat. Apa yang pertama saya lakukan adalah apa yang saya konsumsi dulu, itu yang saya ubah, gitu ya. Yang konsumsi, ya mungkin tadinya konsumsinya film-film ini Pak, film perang ya kan, atau nontonnya itu yang apa namanya sport-sport yang kejam gitu ya, yang wrestling ya kan, karate apa ya, segala macam. Nah, coba konsumsi hal-hal yang yang lebih romantis ya kan, yang lebih lebih hangat ya kan. Film-film keluarga gitu kan, mulai dimasukkan gitu ya, mulai dimasukkan ke dalam pikiran ya kan. Dan terutama adalah yaitu tadi kitab suci ya kan, banyak baca kitab suci ya kan, supaya apa yang masuk itu adalah hal-hal yang benar gitu. Nah dari situ pasti nanti akan berubah Pak, akan berubah tindakannya, tindakannya pasti akan beda ya kan, sampai jadi kebiasaan, sampai jadi karakter. Nah kayak gitu Pak Nyoman. Pak. Tadi kan Yes, bahwa ada satu statement bahwa eh, gerbong ini mau dibawa kemana tergantung dari pemimpinnya. Dalam hal ini misalnya yes, ayah.
kalau misalnya dalam hal ini, terutama di masa-masa pandemik seperti ini ya, si Ya. ayah ini tidak mengambil keputusan untuk mau dibawa kemana ini Bahtera, apa Hmm. sih yang akan terjadi, Pak? Yes, ini pertanyaan yang sangat amat penting gitu ya. Waduh, yang akan Hmm. terjadi, Pak, kita gini, perubahan yang terjadi di luar sana itu sudah sangat amat cepat. Sangat amat Hmm. cepat. Kita mau berubah atau kita nggak berubah, tetap aja di luar sana berubah, ya kan? Dan yang pasti semuanya itu akan begitu cepat, kita akan ketinggalan, ya kan? Yang paling mengerikan adalah kita akan bisa terpuruk, gitu ya. Contohnya seperti ini. Contohnya hal dalam pekerjaan ya Pak ya. Hal dalam pekerjaan. Bagaimana sekarang perusahaan-perusahaan itu sangat amat berpikir ulang ya. Mereka melakukan riset ya kan. Meriset perusahaannya supaya semakin sedikit nanti eh, karyawan gitu ya. Banyak yang digantikan oleh sistem ya kan, oleh robot ya kan, oleh komputer seperti itu ya. Sehingga nantinya ya kan, bagi bapak-bapak yang tidak mau merubah gitu ya, dirinya ya kan, ini akan pasti akan ketinggalan ya kan, dia akan tertinggal ya. Lalu seperti apa lagi, banyak hal gitu ya. Seperti misalkan tentang belajar juga gitu ya, belajar bagaimana sekarang belajar terus dilakukan secara online ya. Bagi anak-anak yang tidak mau ya, yang masih terus berharap-harap untuk belajar nanti kembali normal ya, offline ya, tidak mau belajar bagaimana yang belajar online yang baik dan benar ya, masih suka cheating-cheating ya kan, masih suka apa namanya tutup kamera dan segala macam, akhirnya nanti ya gitulah, hasilnya pun akan ketinggalan gitu. Jadi mau nggak mau, suka dengan suka ya, setiap daripada kita, terutama kita sebagai father ya, sebagai bapak, kita harus berubah ya, harus berubah. Karena dunia di luar sana sudah sangat amat cepat berubahnya. Sudah sangat amat cepat berubahnya. Yang pertama kali yang kita harus berubah tadi adalah mindset kita. Dari pikiran dulu, ya. Dari berpikirnya dulu, gitu ya. Misalkan dulu kita berpikir dalam keadaan normal gitu ya, situasi normal, kita masih bisa berpikir tuh Pak. Nanti tengah tahun ya kan, pas libur anak-anak kita bisa ajak jalan-jalan gitu ya. Atau nanti jalan-jalan kedua nanti pas Desember, pas Natal misalkan, ya kan. Tapi sekarang udah nggak bisa lagi, sekarang udah harus di rumah terus gitu. Jadi memang pola pikirnya juga harus sudah berubah gitu ya. Bagaimana dia bisa menciptakan situasi kondisi saat ini, tapi dia bawa fun gitu ya kepada keluarganya, sehingga tercipta bukan tempatnya tetap sama, tapi bisa dia ciptakan suasana berlibur gitu ya, yang fun, yang mengasihkan. Jadi itu sih Pak, yang sebagai seorang bapak ya harus berubah ya. Kalau tidak terpuruk Pak. Kayak gitu Pak Nyaman. Oke, thank you nih untuk yang udah join. Kita masih di acara Father Talks namanya. Ketika ya bicara maka ada hal positif yang bisa kita ambil. Nah, dalam tema kali ini yang kita diskusikan adalah mengenai change, mengenai perubahan. Yes. Kalau mungkin ada yang mau bertanya atau ada yang mau share, silahkan ketik aja di kolom komentar, nanti kita bahas lagi. Oke, jadi tadi saya kembali lagi nih bahwa yang pertama adalah Bapak sebagai dari sisi religius, ya kan? Sisi Ya. religius, kemudian integritas, dan yang ketiga profesional. Pertanyaannya Pak, kalau misalnya tiga-tiganya itu gini, bisa nggak, mungkin nggak kita mencapai tiga-tiganya itu? Atau, waduh, saya ada excuse gitu loh. Ah, saya bisanya cuman ini, saya udahlah, nggak usah ini. Itu gimana tuh? Oke.
Tawar-tawaran biasa. Oke, oke. Sudah pasti bisa ya. Kembali kita mau achieve atau enggak kan kayak gitu, ya kan. Contoh yang paling simpel adalah ketika kita ketemu sama ini contoh Pak ya, anak kita yang kedapatan ngerokok gitu ya. Wah, kita marah besar. Kita sampai wah gebrak-gebrak meja misalkan. Tapi padahal kita sendiri ngerokok gitu. Jadi bagaimana kita bisa jadi panutan, jadi role model buat dia, sedangkan kita sendiri melakukan hal yang kita nggak inginkan dia lakukan gitu ya. Nah, namun ketika kita ya kan dengan sungguh-sungguh nggak curi-curi gitu ya, nggak nanti kalau nggak ada dia baru kita nanti merokok ya kan, nanti kalau pas ada anak kita jangan kita. Nah, itu orang yang nggak berintegritas. Jadi integritas untuk hal-hal yang seperti itu aja dulu Pak. Ya jadi yang nggak yang wah yang nggak bombastis lah gitu enggak. Tapi yang hal-hal yang simple, yang sederhana. Nah, kayak gitu ya. Jadi yang jangan kita mendua, jangan pakai topeng gitu ya. Nanti di rumah baru eh, buang rokok, umpetin gitu kan, terus makan permen biar nggak bau ya kan. Kasih minyak wangi. Jadi Iya, iya. jadi jadi apa namanya? Seperti tadi saya sampaikan bahwa apa yang di pikiran, apa yang di mulut, apa yang di hati, ya, apa yang diperbuat itu sama gitu. Dan nggak pakai topeng. Saya yakin dan percaya itu powerful, Pak. Itu dampaknya itu sangat powerful. Dan si anak itu tadi yang seperti Pak Nyoman tadi bilang kan, dia adalah peniru yang ulung, benar-benar Iya, ulung, Pak. iya. Nah, kayak gitu. Jadi saya bisa bilang bahwa eh, pasti bisa ya ketiga hal tadi ya, religius, integritas dan profesional itu bisa ya. Dimulai dari hal kalau saya katakan hal yang kecil tadi ya, hal yang kecil aja ya. Seperti misalkan kita mau ngajarin anak kita rajin berdoa. Kita sudah berdoa belum? Kan kayak gitu. Ya kan? Kita mau ngajarin anak kita untuk taat peraturan ya. Tapi kalau kita bawa mobil lampu merah baru kuning udah puas udah si anak itu akan lihat kan waduh gimana taat peraturan nih kayak gitu kan. Jadi dari hal-hal yang kecil yang apa yang dilihat sama dia maupun yang tidak dilihat sama dia itu kita tetap lakukan. Saya yakin tiga hal tadi itu religius, integritas dan juga profesional itu dapat tercapai. Iya. Dan satu hal lagi, Pak, saya Yes. dapatkan tentang change ini ya. Jadi Oke. memang change ini tadinya bagaimana kita jangan lupa ketika kita sebagai father, sebagai ayah ya, kita memulai perubahan dari diri kita sendiri sebagai father, sebagai ayah gitu ya. Itu kita pertama nanti yang akan mendapatkan faedah perubahannya itu adalah diri kita sendiri, Pak. Lalu yang kedua yang mendapat faedah itu adalah orang yang di rumah, ya keluarga ya anak, ya istri gitu ya. Namun jangan salah, sesudah itu faedah yang berikutnya juga tempat kerja kita, ya kantor kita, bisnis kita pun akan menerima faedah yang sama. Sampai kepada lingkungan, mungkin lingkungan tempat ibadah, lingkungan di rumah, gitu kan ya. Lalu sampai ke bangsa dan negara, ya, sampai ke mancanegara tentunya. Jadi jangan dianggap bahwa perubahan, ya change yang kita lakukan ini dampaknya buat saya sendiri gitu. Enggak, tapi ini seperti bola es, Pak, ya kan? Dimulai dari kecil, lama-lama itu besar, 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 sampai akhirnya itu sangat besar, gitu. Jadi saya juga teringat bukan sebuah, tapi ada perkataan ya dari seorang jenderal besar di Amerika, ya saya lupa namanya, dia bilang begini, kalau ingin melakukan perubahan, ya kan, ingin jadi orang yang luar biasa, ya dimulai dari apa? Hal yang kecil, yaitu melipat spray waktu bangun.
Jadi itu Iya, iya, dulu. iya. Jadi bagaimana awalnya ya kalau mau jadi orang besar ya jadi mulai dari pekerjaan yang kecil dulu. Hal-hal rutin yang sederhana ya. Ngelipet spray ya. Jadi itu jadi eh, ya memang nggak mudah ya, tapi saya bilang asalkan kita punya tekad ya yang bulat, yang mantap gitu ya. Dari hal-hal yang kecil, yang sederhana kita lakukan perubahan itu sangat berdampak besar nantinya. Itu Pak Nyoman. Iya, iya, iya. Karena tadi yang saya teringat sama suatu ungkapan gini, Pak. Yes. Katakan apa yang kau pikirkan, lakukan Mhm. apa yang kau katakan. Oke. Jadi, Keren, keren, keren. jadi memang sesimpel itu, bahwa itu yang akhirnya ketika tadi kita bicara mengenai integritas ya, Ya, bahwa kita kalau berpikir A, ya kita katakan, dan setelah kita katakan ya, you have to do it, kita harus lakukan itu. Itu yang yes. akhirnya tanpa kita sadari, perlahan tapi pasti sebenarnya bisa kita lakukan gitu kan. Tadi kita bisa Yes. dapat yang religius, integritas, dan profesional. Itu hal-hal yang bisa kita uh, uh, lakukan dan bisa kita terima dan bisa terjadi dalam hidup kita. Berarti kalau Betul. misalnya itu semua terjadi, apa yang akan terjadi dengan bahtera rumah tangga? Yang pasti selamat, Pak. Sama seperti sama seperti Bahtera Nuh kan? Sama seperti Bahtera Nuh ya kan? Ketika pemimpinnya Nuh sebagai seorang suami, sebagai seorang bapak ya kan? Dia memimpin ya kan pembuatan bahtera ya. Saya yakin dan percaya pada tahu kisahnya gitu kan ya. Bagaimana dia diminta oleh Tuhan untuk membangun di sebuah gunung ya kan, melakukan hal bertahun-tahun. Saya yakin banyak juga dari teman-temannya, dari saudara-saudaranya yang menghina-hina dia gitu ya, Iya, iya, ngetawain ya kan, nggak percaya gitu kan. Tapi apa yang terjadi? Karena Nuh benar-benar sebagai role model yang benar, ya panutan yang benar, istri, anak dan juga calon istri daripada anak-anaknya itu patuh sama dia, nurut sama dia, ya kan? Sama-sama dikerjain dan akhirnya apa? Sampai ketika mereka masuk dan pintu tertutup, ya pintu bahtera itu tertutup, hujan turun barulah terbukti gitu kan ya. Nah, itu saya bilang ketika seorang bapak, father ini memimpin gitu ya, sebagai imam di rumah tangga. Kalau tadi ditanya sama Pak Nyoman, apa yang terjadi? Yang pertama itu pasti selamat, Pak. Itu dia. Selamat, ya kan? Yang pasti selamat. Yang kedua, saya yakin keluarganya itu akan sama ya, seperti juga kisah Nuh, ya akan berkembang, ya kan? Akan berlipat kali ganda, gitu ya. Akan bermultiplikasi. Nah, bahasa kerennya itu bermultiplikasi, gitu ya. Dan pasti akan terus besar ya. Nah, seperti itu. Jadi eh, hal yang kita bisa ambil pelajaran di saat-saat pandemi, di saat-saat kita ada 24/7 dengan keluarga, walaupun banyak sisi negatif dari pandemi ini, tapi sisi positifnya yang kita bisa ambil adalah ya, diberikan waktu bersama dengan keluarga, ya kan? Bersama dengan istri, dengan anak, ya kan? Itu suatu hal yang luar biasa juga. Itu sebuah anugerah. Nah, tinggal bagaimana kita mengubah, ya, men-change-nya, ya, men-change, ya, supaya tadinya begitu dingin mungkin bisa jadi hangat, ya kan? Tadinya sunyi senyap, ya kan? Bisa meriah, ya kan? Penuh dengan canda tawa, keceriaan, gitu ya. Dibandingkan nunggu-nunggu COVID ini selesai ya kan, tidak akan ada habis-habisnya gitu ya. Kita nggak tahu ya kan, pemerintah aja mengatakan nggak tahu kapan ya. Tapi eh, ketika kita isi ya dengan kehangatan, dengan keceriaan ya kan, saya yakin ya itu semua
menyenangkan. Ya, itu sih Pak Nyoman. Ini ada pertanyaan dari Cira nih Pak, bisa dibaca Pak? Oke, boleh silakan. Silakan Pak, kalau saya nggak bisa baca ini. Oke, ini satu sisi Bagaimana ayah kalau adalah tulang punggung. Satu sisi ya harus membangun kedekatan emosional. Oke, kita ini warnanya jadi putih ya sekarang ya. Oke. Oke, ini sepertinya bagaimana cara ayah single parent. Oke, bisa mengisi peran ibu. Satu sisi ayah adalah tulang punggung, satu sisi ia harus membangun kedekatan emosional atas. Oke, yes. Jadi tadi seperti sampaikan kalau eh, bapak ya itu kuatnya secara rasional gitu ya, ibu perasaan ya sisi sisi apa namanya sisi laki-laki perempuan ya mayoriti ya mayoriti adalah seorang bapak pria itu lebih kepada logik ya. Ibu itu atau wanita lebih kepada perasaan. Nah, di saat ini, di saat kasus ketika dia adalah seorang single parent, seorang bapak ya, ini memang unsur yang sangat amat kuat pengaruhnya. Ini adalah unsur religiusnya nih Pak Nyoman, ya kan? Bagaimana di kedekatannya kepada Tuhan, ya kan? Sehingga campur tangan Tuhan dalam keluarga ini sempurna, gitu ya. Eh, ini ya karena ada satu sisi yang hilang gitu kan ya. Nah, ini sangat amat dibutuhkan betul adalah sisi religiusnya. Bagaimana si Bapak itu benar-benar hidup ya intim dengan Tuhan, harus punya hubungan yang akrab dengan Tuhan sehingga campur tangan Tuhan atas keluarga ini nyata, gitu ya. Eh, Mohon maaf tulisannya itu agak-agak putih jadi saya nggak terlalu baca tapi saya ya kurang lebih seperti itu ya eh, Mbak Sera ya semoga bisa menjawab gitu kan ya bahwa memang dari sisi Bapak mesti mendekatkan diri sungguh kepada Tuhan sehingga campur tangan Tuhan terhadap keluarga itu akan nyata gitu ya. Eh, di samping dia memang harus mencari apa namanya sebagai tulang punggung ya kan dan juga kedekatan emosional gitu ya. Nah, karena satu peran itu hilang yang dimana peran dari si ibu, tapi ketika si bapak ini ya kan kedekatannya dengan Tuhan, ada campur tangan Tuhan di situ mengisi kekosongan di dalam keluarga itu. Nah, itu nanti yang akan dirasakan sungguh oleh si anak-anaknya ya. Walaupun nanti si bapak mungkin tidak hadir di rumah mungkin karena banyak di luar bekerja gitu ya. Tapi karena kedekatannya dia dengan Tuhan ya kan, saya yakin dan percaya itu luar biasa. Campur tangannya Tuhan terhadap keluarga itu pasti akan eh, luar biasa pula. Demikian Pak Nyoman. Semoga menjawab ya. Oke, yes, thank you ya Cira. Ya, Eh, ini kita masih di acara Father Talks. yes. Ketika ayah berbicara maka ada hal positif yang bisa kita ambil. Nah, ini saya masih diskusi sama Pak Saragi. Pak David ini adalah uh, founder dari LA Donation. Mungkin bisa sedikit cerita Pak mengenai LA Donation itu apa sih Pak? Supaya Yes, yang thank lain you. mungkin bisa. Ya, kami adalah sebuah perusahaan startup bisnis yang baru, ya kan, puji nama Tuhan. Kita dengan tagline-nya sebagai Character Builder Application. Jadi kita sedang membangun aplikasi di mana nanti itu bisa menjadi alat ya, terutama untuk bapak-bapak. Bukan berarti ibu-ibu nggak boleh ya, boleh-boleh saja. Tapi memang ini kita berikan untuk bapak. Karena apa tadi? Karena dari sisi kembali lagi sebagai seorang laki-laki ya bapak ini sangat pemikir gitu ya
Jadi memang harus dikasih asupan-asupan makanan-makanan yang masuk ke pikirannya itu yang sesuai gitu ya. Yang sesuai, yang bergizi tentunya ya, yang benar gitu kan, sehingga nanti jadi tindakan yang benar, jadi kebiasaan yang benar dan jadi karakter yang benar gitu ya. Jadi di dalam aplikasi kami ini nanti juga ada video-video pembelajaran ya kan dengan para orang-orang yang luar biasa, para trainer-trainer, coach-coach yang luar biasa. Lalu kita juga ada e-training ya. E-training ini kita mau melahirkan para trainer-trainer muda, para coach-coach muda di Indonesia yang punya hati juga ya kan untuk mengubah keluarga ya, terutama bapak-bapak ya kan. Nanti mereka nanti di sana akan menjadi dilatih menjadi trainer dan menjadi coach. Dan yang ketiga adalah yang namanya e-recruit ya kan. Ya, e-recruit ini tadi kita merekrut ya, yang yang e-training adalah bagaimana nantinya para trainer-trainer muda tadi, coach-coach muda tadi, itu bisa kita kasih lapak lah gitu ya di dalam aplikasi kita. Jadi nanti para user nanti bisa ketemu sama mereka. Jadi kayak apa namanya trainer-trainer atau coach-coach zaman now gitu ya. Jadi dari aplikasi bisa saling berhubungan nanti. Nah, jadi tiga hal itu dan juga kita rindu kita membuat sebuah komunitas Pak Nyoman. Jadi di dalam LA2 ada komunitas di mana komunitasnya ini adalah orang-orang yang rindu untuk saling belajar tentang karakter gitu ya, karakter builder. Nah, seperti itu. Jadi mohon doanya ya, kita masih terus dalam progres, mungkin tidak lama lagi kita akan bisa launching gitu ya. Namun saat-saat ini kita akan banyak ketemu ya di channel-channel seperti ini sih. Gitu. Iya, 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 iya. Jadi pokoknya ditunggu aja lah ya. Nanti ada banyak kejutan-kejutan lainnya, ada kegiatan-kegiatan lainnya yang Oh iya, sayang kalau dilewatkan gitu ya. pasti, pasti. Jadi, Hah? Iya, jadi nanti bukan hanya di Instagram, ada di hal-hal yang lain-lain ya. Ada seperti Yes, di iya. Zoom kita nanti Bapak-bapak kekinian bikin. juga lah ya, pokoknya nanti. Iya, pokoknya biar semakin dahsyat bapak-bapak dipakai Tuhan. Oke, Pak, sebagai konklusi Yes, dari diskusi kita malam hari ini tentang change. oke. Konklusinya tuh bisa dikatakan pertama itu dimanapun posisi kita sebagai seorang bapak atau kita masih punya bapak ya, kita jadi posisi sebagai anak. Ayo kita mulai ya kan melakukan perubahan ya kan. Jangan tunggu bapak kita yang berubah, jangan tunggu anak kita yang berubah, tapi mulailah dari kita gitu kan ya. Lalu yang kedua, seberapa mau ya bapak kita atau anak kita itu melakukan hal yang sama dengan kita harus lakukan lebih dulu, ya kan? Jadi kalau kita mau anak kita itu hangat, ya harus dari kita. Yang pertama melakukan kehangatan itu sendiri, ya kan? Lalu yang ketiga adalah yang saya katakan bahwa dimulai dari bapak ya, kembali lagi ya, saya ketuk pintu hati bapak-bapak ya pada malam hari ini ya, bukan berarti ibu-ibu nggak penting, nggak, peran ibu sangat penting dalam keluarga, tapi saya di sini bicara khusus untuk bapak-bapak. Mari ya kan, bapak-bapak sebagai imam di rumah ya kan, saat-saat ini sangat-sangat yang kritis ya, sangat-sangat saat-saat yang genting, yang krusial gitu ya. Kenapa kalau kau nggak melakukan perubahan atas keluargamu bisa terpuruk gitu ya. Ayo, mari bapak-bapak mulai berubah ya kan dari hal-hal yang kecil gitu kan. Ya, lakukan perubahan. Tadi ada 3 pendekatan kan, secara religius, secara yang kedua adalah pertama religius, integritas, dan yang ketiga adalah profesional gitu ya. Ayo mulai dari situ ya kan. Hal-hal yang seperti misalkan hal-hal yang tadi contoh sederhana, merokok misalkan ya kan. Ya, berhenti ya kan. Agar apa? Supaya kita badannya sehat, ya fit ya kan.
kita juga tidak membuat polusi juga di rumah, ya kan? Anak istri kita juga sehat, gitu kan ya. Dan yang terutama juga anak kita juga akan tidak jadi perokok, kan seperti itu. Ya, jadi itu tiga hal yang saya bilang konklusinya gitu ya pada malam hari ini gitu kan ya. Ayo mulai pertama just do it ya kan, lakukan saja ya apapun posisi kita sebagai seorang bapak, sebagai seorang anak just do it. Yang kedua gitu kan ya, ayo selamatkan gitu ya sebagai imam mari ya kan. Dan yang ketiga tadi ya, ada tiga hal yang kita bisa lakukan secara religius, ya, secara integritas maupun secara profesional, ya, kita lakukan gitu. Sehingga apa? Tadi, supaya keluarga kita selamat, ya, supaya keluarga kita selamat, ya. Itu saja sih, karena kedepannya itu sangat amat, Iya, waduh, nggak tahu masih kita, ya. tidak jelas. Tidak jelas, Tidak jelas. tidak Dengan jelas ya ketidakjelasan kan? kita harus jelas, yaitu selamat. Kita harus punya Selamat, pegangan yang kuat. Oke. betul. Thank you banget Pak David untuk malam hari ini, untuk saat ini luar Sama-sama. biasa nih. Semoga apa yang kita bicarakan mendapatkan bisa memberikan masukan atau insight buat para bapak atau anak-anak di sana, di luar sana yang bisa rasanya gue harus berubah gitu. Oke. Thank you Pak David. Kita berjumpa Sama-sama, lagi Pak. di lain kesempatan. Yuk, Sampai pasti. nanti lagi kita berjumpa. Thank you ya Baik. teman-teman yang Yuk, sudah join. Thank you. Thank God you. bless. Lain Thank you, waktu thank kita you. berjumpa kembali. Yuk, Selamat malam. malam.